tak lupa selalu kita junjungkan, kita selalu basahi lidah kita untuk bersalawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena sebab beliaulah kita semua bisa kumpul, bisa duduk di majlis yang mulia ini, Pak Bu. Kita ada di dunia ini tidak lain dan tidak bukan itu semua berkah Nabi Muhammad. Sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat, laulaka ya Muhammad ma khuliqatil aflak. Apa? Kalau bukan karenamu wahai Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karenamu wahai Nabi Muhammad, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala, Pak Bu, gak bakalan nyiptakan apa yang sudah Allah ciptakan sekarang ini. Maka kita harus benar-benar yang namanya cinta sama Nabi Muhammad. Kita selalu mendapatkan berkah, kita selalu mendapatkan segala kebahagiaan, itu semua berkah Nabi Muhammad. Semoga kita sebelum bubar dari majlis yang penuh mulia ini, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang masih punya hutang, insyaallah hutangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini, Pak Bu, tidak lain dan tidak bukan saya mewakili dari abah saya, yang mana abah ini sekarang lagi kurang sehat. Abah kirim salam untuk antum semua, minta doanya sama antum semua. Semoga abah saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang fi taatillah ma'al wal afiyah, sehingga selalu bisa menuntun kita, mendampingi kita sampai kita bisa menuju dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin minta hadiah Fatihah untuk abah saya ya Pak Bu ya. Semoga dicepat berikan kesehatan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya sebagai perwakilan abah saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada antum-antum semua apabila tempat, hidangan, segala macam kurang tepat di hati antum, kurang bikin senang di dalam hati antum. Kita semua sebagai perwakilan abah saya meminta maafnya ya Pak Bu ya. Apabila ntar ada kelebihan-kelebihan, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah setelah ini mari kita sama-sama simak mau'idhah hasanah yang bakalan dibawakan oleh Ustadzuna Ustadz Muhammad Barizi, mantu daripada Romo Kiai Abdul Wahid, insya Allah. Setelah ini monggo disimak bareng-bareng. Apabila ada manfaat harus diamalkan Pak Bu. Ini karena beliau ini alumni Ahgof, alumni Hadramaut, insya Allah ilmunya luas Pak Bu ya. Benar-benar dimanfaatkan, didengarkan, jangan ngobrol. Insya Allah semuanya pulang dengan nurul ilm. Semuanya dapat apa? Syafaatnya di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Habib Ali Al-Habsyi mengatakan di dalam syairnya, "Masyi kama majma'al maulid yujallil ghurub." Masyi kama majma'al maulid tujalil buruk dawat taubatik ya dzal 'ashi idza batatub. Enggak ada duanya Pak Bu. Enggak ada yang paling utama majlis-majlis selain daripada majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam majlisnya Nabi Muhammad kita baca akhlaknya Nabi Muhammad, kita junjung itu namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin ini bakalan menjadi majlis yang tidak mulia Pak Bu. Di dalamnya ada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Pak Bu tadi kita baca dari awal apa? Maulid Syamtud Durar. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan juga di dalam maulid apa? Ungkapan daripada di dalam maulidnya itu apa?
Maulid Simtuduror ini Pak Bu bakalan jadi apa? Penambal amalan-amalan ibadah kita yang kurang lengkap. Jadi kalau amalan ibadah kita kurang lengkap, apalagi antum semua, kita semua jadikan Maulid Simtuduror ini sebagai wirid, sebagai amalan sholawat kita, insya Allah yang tadinya sholatnya belum 100% bakalan dijadikan 100% sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari Al-Fakir seperti itu saja, dan ucapan terima kasih untuk para donatur-donatur yang sudah ikut menyukseskan daripada acara ini. Semoga hajat-hajat beliau-beliau semua dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin seperti itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kematang Ustaz Ahmad Hijazi, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi ta'ala wal syafa'atu Rasulillah wal hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dzarriyyati wa ahli baiti wa ila arwah masyayikhina wa walidina wa dawil huquqi alaina wa ila arwah amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Ma'asyiral habaib al-kurama, dzurriyyah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sami-sami kita muliakan, kita ta'zimi, khususipun sahibul bait khadimul maulid al-habib Muhammad bin Ja'far al-Habsyi lan sakeluarganipun ingkang saat menika beliau dalam keadaan kurang sehat. Sami-sami kita dongakaken mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maringaken datang beliau kesembuhan ingkang sempurna sehingga bisa beraktivitas seperti semula malih, bisa membimbing kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun monggo sareng-sareng kita maos Fatihah ingkang barokahipun mudah-mudahan dadosaken wasilah Allah Subhanahu wa taala maringi kesembuhan datang beliau dan juga saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan semuanya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli din salihah.
ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang kula hormati sedaya para alim, para kiai, para asatidz, sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, dan sedaya jajaran panitia dan juga teman-teman dari Banser, Ansor dan yang lainnya yang sama-sama kami cintai dan kami banggakan, juga kepada seluruh para hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Ingkang kaping sepindah monggo sarang-sarang kita menjualkan roh syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten siang dinten menika saged sarang-sarang hadir wonten menika majelis kangge memperingati peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang mudah-mudahan dengan barokah kita menghadiri peringatan Maulid Allah Subhanahu wa taala, maringi datang kita sedaya panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan di antara kita ingkang menderita sakit diberi kesembuhan oleh Allah. Kita yang sehat-sehat mudah-mudahan dijauhkan dari berbagai penyakit. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah rizki yang halal, lancar barokah, bisa ziarah ke Makkah dan Madinah. Keturunan-keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah istiqamah sampai mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat ingkang dipunmuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadir kita wonten menika majelis tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memuliakan, mengagungkan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita seniki kedah bangga dadi umat-umate Nabi ingkang paling mulia, rupane Kanjeng Nabi. Sebab sedaya para nabi atau sebagian para nabi menika angsal nama kehormatan saking Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam mendapatkan nama kehormatan Abul Bashar, bapak seluruh umat manusia. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam juga mendapatkan nama kehormatan Jamalullah, bentuk wujud keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim juga mendapatkan nama kehormatan dari Allah, yaitu Khalilullah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa juga mendapatkan nama kehormatan dari Allah. Beliau dijuluki Kalimullah, yaitu orang yang diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Isa alaihi salam. Beliau mendapatkan nama kehormatan dari Allah, yaitu Ruhullah, tiupan rohnya Allah. Kemudian giliran Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan nama kehormatan yang luar biasa, yaitu Habibullah, kekasihnya Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah. Artinya kita bersyukur kita menjadi umat dari seorang nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tidak mengecewakan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu berusaha untuk bisa menggembirakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadirnya kita di tempat ini, dengan kita bersama-sama hadir di tempat ini membaca sirah nabawiyah, kemudian berkumpul dengan para ulama, para habaib, mudah-mudahan barokahnya akan senantiasa mendekati kita semua, menghampiri kita semua, dan selalu menyertai kita semua dalam semua kehidupan kita, sehingga insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang betul-betul menyenangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berbicara Kanjeng Nabi atau kita berbicara tentang peringatan Maulid Nabi, kalau nanti boten berbicara panjang, hanya mungkin 3 poin saja ingkang badhe kula sanjangaken hikmah daripada peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 poin tersebut adalah yang pertama,
sebagaimana visi dan misi dakwahnya Rasulullah. Yang pertama adalah mahabbah, yaitu cinta. Visi yang dibawa oleh Rasulullah tidak lain dan tidak bukan adalah mahabbah, yaitu cinta, rahmatan lil alamin. Karena Rasulullah memang diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta. Coba kita tinggal itu. Wonten Al-Quran, Kanjeng Nabi Gusti Allah cerita tentang para nabi, para rasul. Gusti Allah cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ndongak maring Gusti Allah supaya umatnya ingkang bandel, umatnya ingkang boten nurut diadab, disiksa dari Gusti Allah. Nabi Nuh mengatakan, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayara. Ya Allah, mugi panjenengan hancurkan saja semua orang-orang kafir, jangan engkau sisakan satu saja ya Allah. Nabi Nuh alaihi salam dongak maring Gusti Allah supaya umatnya diturunakan adab. Niku kemudian terbukti apa mboten? Terbukti. Akhirnya Gusti Allah nurunakan siksa, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang sangat deras. Begitu juga bumi juga mengeluarkan air yang sangat deras, sehingga akhirnya terjadi banjir yang besarnya luar biasa, yang kemudian akhirnya orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Nuh semuanya dihancurkan oleh Allah. Mereka semua menjadi bangkai-bangkai yang mengapung di atas air. Atau bahwa Nabi Nuh dongak supaya umatnya cilaka. Begitu juga umat daripada Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud niku gadah kaum namanya kaum Ad. Kaum Ad niku tiangnya bandel luar biasa. Diajak dening Nabi Hud alaihi salam supaya nyembah kali Gusti Allah mboten purun. Diajak supaya beramal soleh mboten purun. Sampai akhirnya kemudian Nabi Hud alaihi salam dongak maring Gusti Allah supaya nurunkan azab maring niki umat Nabi Hud. Umat Nabi Hud dihancurkan dari Allah Subhanahu wa taala, dikiramakan angin yang begitu kencang, yang dingin luar biasa, sampai kemudian akhirnya mereka semua menjadi bangkai-bangkai yang sudah mati. Nabi Hud alaihissalam dongak supaya umatnya cilaka. Begitu juga umat Nabi Soleh alaihissalam, ketika umatnya nantang maring Nabi Soleh, ya Soleh, Iktina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Wahai Nabi Soleh, nek jeneng leres adalah seorang rasul, maka turunkanlah azab kepada kami yang sebagaimana engkau ancamkan kepada kami. Maka akhirnya Gusti Allah turunkan azab, yaitu berupa gempa bumi yang luar biasa, sampai akhirnya kemudian umatnya Nabi Soleh hancur. Umatnya Nabi Soleh alaihissalam kemudian mati dalam keadaan bergeletak di atas tanah, di atas reruntuhan daripada rumah-rumah mereka di waktu pagi. Niki umatnya Nabi Soleh alaihissalam mati karena didongakan cilaka dening Nabi Soleh. Begitu juga umat Nabi Syuaib. Begitu juga ketika mereka menantang nabinya, tidak mau patuh kepada nabinya, sampai akhirnya Nabi Soleh berdoa kepada Allah, dan kemudian akhirnya diturunkan azab oleh Allah, diturunkan gempa bumi yang begitu dahsyat luar biasa, sampai akhirnya kemudian mereka pun hancur. Tapi giliran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak pernah, Nabi boten nate donga supaya umatnya cilaka. Tandane Kanjeng Nabi tiangnya sayang apa mboten? Kanjeng Nabi tiangnya rahmatan apa mboten? Rahmah Kanjeng Nabi. Sampai ketika Kanjeng Nabi maca setunggal ayat wonten Al-Qur'an, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wahai Allah, seandainya engkau akan mengadab mereka umatku, monggo ya Allah, mereka adalah hamba-hamba engkau. Nabi Isa matur maring Gusti Allah supaya umatnya disiksa. Ketika Kanjeng Nabi maca niki ayat, kemudian Nabi menangis meneteskan air mata sambil mengatakan, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Ya Allah, umatnya kula ya Allah. Aja sampai umatnya kula panjenengan hukum ya Allah. Aja sampai umatnya kula panjenengan siksa ya Allah. Kanjeng Nabi nangis meneteskan air mata. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril, ya Jibril, ingsil ila Muhammad salma yubkik.
Wahai Jibril, turunlah engkau kepada kekasihku Muhammad. Takonaken, nopo ingkang dadosaken kok panjenengan menangis? Malaikat Jibril temurun maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang menangis. Akhirnya malaikat Jibril mengatakan, wahai Nabi Muhammad, nopo ingkang dadosaken panjenengan kok menangis? Kemudian akhirnya Kanjeng Nabi mengatakan, wahai Jibril, saya membaca ayat ini di dalam Al-Quran. Ayat ini menceritakan tentang kisahnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa pasrahan supaya umatnya disiksa dane Gusti. Kula wedos Jibril, kula wedos seandainya Gusti Allah nurunkan azab kepada umatku, saya tidak rela wahai Jibril. Maka kemudian Jibril menghadap Allah Subhanahu wa taala, matur kali Gusti Allah, nopo ingkang dipun sampaikan Kanjeng Nabi? Sampai kemudian akhirnya malaikat Jibril dipun paringi wahyu dari Gusti Allah, ya Jibril, kasih kabar gembira kepada Nabi Muhammad. Inna sanurdika fi ummatik. Beritahu kepada Nabi Muhammad bahwa aku Allah tidak akan menyusahkan umatmu. Bahwa kula Gusti Allah boten bakal nyusahaken umate Kanjeng. Ya Allah, niki barokah sinten? Nabi sing sifate rahmah. Ya Allah, nabi-nabi terdahulu ndonga supaya umatnya cilaka, tapi ternyata Nabi kita Muhammad ndonga supaya umatnya aja sampai disiksa dening Gusti. Nek kados mekaten kedai syukur napa mboten? Syukur sing kathah napa sekedhik? Cara syukurnya kados napa? Sing kathah sholawat. Ngoten nggih? Sing kathah sholawat aja sampai tinggal maca sholawat. Sedina ping pinten, Bu? Kira-kira anggar dongongi kudu akeh sholawate minimal berarti sedina ping pinten? Ping 100 kali 100. Para ulama mengatakan bahwa ketika kita diperintahkan untuk berbanyak membaca sholawat datang Kanjeng Nabi, minimal 300. Minimal pinten? Sampun apa dereng? Sampun apa dereng? Kira-kira anggar 300 pinten menit? Gangsal menit mboten nyampe. Cobi jenengan saniki bakal tasbih diputerakan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, kira-kira 5 menit anjuk mboten? Putul mboten? Lah nyemetaken 5 menit tok maca selawat ora ana waktune. Padahal berjam-jam dengar repetitif mboten rasa. Kira-kira jenengan itu sing bakal nyafati Kanjeng Nabi napa televisi sih? Kira-kira televisi bisa nyafati napa mboten? Tapi Kanjeng Nabi anggar kula jenengan kathah maca selawat, maka bakal kula jenengan angsal syafate Kanjeng. Ya Allah, niki rasa cintane Kanjeng Nabi maring umat. Begitu juga detik-detik terakhir ketika Kanjeng Nabi badhe sedo. Ketika Kanjeng Nabi badhe sedo, malaikat Jibril temurun. Ketika malaikat Jibril temurun ingkang pertama dipun takenaken dari Kanjeng Nabi, malaikat Jibril, ya Jibril, man li ummati ba'di. Wahai Jibril, siapa yang akan membimbing umatku, yang akan memperhatikan umatku setelah aku meninggal? Maka kemudian Jibril tidak bisa memberikan jawaban. Akhirnya kemudian malaikat Jibril munggah matur marang Gusti Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu bahwa kekasihmu sekarang dalam keadaan akan meninggal, dicabut nyawanya oleh malaikat Israel atas perintahmu. Dia bertanya kepadaku bahwasanya siapa yang akan memperhatikan umatnya setelah Nabi Muhammad meninggal. Akhirnya kemudian malaikat Jibril dipun aturi dari Gusti Allah, ya Jibril, basyir ila habibi Muhammad, basyir ila habibi Muhammad. Wahai Jibril, kasih tahu kepada kekasihku Muhammad, kasih kabar gembira kepada kekasihku Muhammad, fa innal jannata muharramatun alal anbiya wa umamihim hatta antakhulahu anta wa umat wa ummatuk. Wahai Jibril, kasih tahu kepada kekasihku Muhammad bahwasanya surga diharamkan dimasuki oleh para nabi dan umat-umat mereka, sampai terlebih dahulu yang masuk ke dalam surga adalah engkau dan umatmu. Bayangkan Kanjeng Nabi badhe sedo, sing ditakokaken, sing dipun pikiraken dening Kanjeng Nabi niku umat. Sinten sing bakal ngurusi umat kula setelah kula meninggal? Tapi ternyata mendapatkan jawaban kabar gembira dari Allah
bahwa swarga diharamakan kangge para nabi, kangge para umat-umat. Saderenge sing mlebet langkung pertama adalah Kanjeng Nabi kali berarti sinten niku? Kita standar. Berarti saderenge umat-umat mlebet swarga, terlebih dahulu yang masuk ke dalam surga adalah kita semuanya. Allahumma amin. Kanjeng Nabi ini sayangnya mekaten kitane kira-kira kados nopo balas cintane. Kayu biasa-biasa mawon nggih. Ya Allah. Urip nang akhir zaman memang repot apa mboten Bu? Repot. Milo dengan menghadiri pengaosan ingkang kados mekaten Maulid di Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan saged menambah mahabbah kita datang Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa meningkatkan kita untuk terus dan terus meningkatkan kita ini menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf rugi dan rugi nek wonten tiyang boten nggadhahi mahabbah maring Kanjeng Nabi. Kira-kira mohon maaf, kira-kira kula jenengan angger ditakeni gadah amalan boten sing bisa kira-kira pantes kangge sowan madhep maring Gusti wonten apa mboten? Kira-kira kalau jeneng gak ada amalan apa sing kira-kira madhep kali Gusti Allah pantes nggawa amalan iki wau. Wonten apa mboten? Wonten. Salat kanda salat kira-kira salatnya saya napa dereng saya? Khusyuk napa mboten khusyuk? Kanda puasanya pun beres napa dereng? Padahal Kanjeng Nabi mengatakan idza sumta fasum ainak. Nek jenengan puasa aja mau puasa orang mangan orang minum tok, tapi matane derek fasum udunek. Niki puasa ora hanya sekedar boten mangan boten minum, tapi juga telingane kadang derek. Maksudnya nopo? Boten mirnaken omongan-omongan ingkang boten, lisan yang boten mengucapkan kata-kata ingkang boten. Kira-kira lisan kita niki kathah ngangge zikir nopo kathah ngangge ngrasane Bu? Rasane sinten? Rasane bojone. Lisan kita banyak yang kita gunakan untuk mengucapkan kata-kata ingkang boten sae, bahkan kadang mengucapkan kata-kata ghibah, kata-kata namimah dan sebagainya. Padahal setunggal dinten pernah niki Kanjeng Nabi sibuk kali bojone Sayyidah Aisyah. Kanjeng Nabi kan bojone langkung setunggal. Datang salah setunggal bojone namanya Sofia. Kanjeng Nabi lagi kali Aisyah, tiba-tiba teka Sofia. Akhirnya kemudian Sofia ketika sampun memenuhi hajatipun medal saking griya. Ketika medal saking griya, Siti Aisyah niku terkenal tiang sing cemburuan. Tiang ingkang cemburuan. Dan kebetulan Sofia niku tiange kecantikane niku nggih 11-12 kali Sayyidah Aisyah. Jadi sing paling dicemburui daripada istri-istri Kanjeng Nabi dan yang Sayyidah Aisyah adalah Sayyidah Sofia. Nggih. Ketika niki Sayyidah Sofia medal saking griyane Kanjeng Nabi, nggih saking napa niki saking tiang kali sing ingkang sing tunggahan sareng-sareng, Sofia medal. Akhirnya Sayyidah Aisyah ngomong maring Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, hasbuka min Sofia kada wa kada." Kanjeng Nabi, "Sofia ayu tak ayu, tapi wonge pendek." Sofia ayu tak ayu tapi wonge kira-kira niki namanya nopo? Sofia wis lunga, Sayyidah Aisyah matur, Sofia tak ayu tapi berarti niki namanya nopo? Kira-kira angger ana wong lagi ngomong-ngomongan karo bojone ngrasani kira-kira bojone jenengan nambah-nambahi malah apa larang-larang tuh. Kalau yakin mboten nggih, sing ana malah bojone nambahi malah bener, kan kados niku nggih. Ditambahi malih. Ketika Kanjeng Nabi pireng bahwa Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa Sofiyah niku ayu tak ayu tapi ternyata pendek. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Aisyah," dalam keadaan marah, "laqad qulti kalimatan law musitat bima'il bahri lamasajathu." Wahai Aisyah, jenengan mangke niki ngomong sekecap, sing omongan sekecap niku wau seandainya dilepetaken wonten lautan ambon apa mboten? Seandainya ucapan jenengan niku wau dirupakaken barang dilepetaken maring lautan sing wone sae berubah dadi mboten sae. Lautan sing wone ambune enak ketika mlebet niki sesuatu sing jenengan ucapaken dadi ambune mboten enak. Mung sekecap tok ngomong napa?
innaha qasirah, bahwa Sayyidah Sofiyah niku tiyane pen. Lah kula jenengan ngrasani niku ngomong nek kutuk nopo kathah men. Kira-kira anggar dilebokaken, dirupakaken barang, dilebataken nang laut, kira-kira kados nopo mambune? Wong seucap tok mau niku ndadosaken banyu lautan sing sae dadi mboten sing mambune wong mboten napa-napa saniki berubah dadi mambu bacin luar biasa. Ya Allah, mila menika mudah-mudahan nggih kula jenengan barokah saking peringatan Maulid menika sing maune kayong keseringan rasanya dikurangi loh. Sebab kan kayong pun total tak kayong dereng saged nggih. Wis ora sakandang jenengan sing ngomong ibadah bae. Kalau yakin wong semene kabeh ya pernah. Nggih napa mboten? Tapi paling tidak barokah saking peringatan Maulid, mudah-mudahan hati kita dibuka oleh Allah sehingga lisan kita menika dijaga dan Gusti Allah mboten ngucap kecuali ucapan ingkang sebab sing ngarane Maulid niku kan artose lahir. Maulid niku artose lahir. Ingkang dados pertanyaan, kula jenengan kira-kira atine wis lahir napa dereng? Atine sampun lahir napa dereng? Nek jasad kita sampun lahir, bahkan wonten sing sampai mungkin umurnya 60 tahun, berarti jasad sudah berumur 60 tahun. Tapi kira-kira ati kula jenengan sampun lahir napa dereng? Sampun berubah saking perbuatan sing ala menuju perbuatan ingkang sae napa dereng? Niki sing perlu kula jenengan pikiraken. Tidak ada artinya mohon maaf eman-eman hadir pengajian Maulid Nabi, tapi ternyata yang kita amalkan dari yang disampaikan oleh para ulama, para habaib ternyata belum seberapa. Kula jenengan salebetipun wulan Maulid niki pun nekani peringatan Maulid ping pinten Bu? Kathah napa mboten? Sing diamalaken pun pinten persen? Sekedhik napa kathah? Sekedhik. Bapak-bapak bisa memawon peringatan Maulid nang reko hadir, teng mriki hadir, tapi kira-kira ketika kiai menyampaikan mauidhah ingkang sampun dipun amalaken kira-kira pinten persen Pak? Wonten gangsal persen wonten mboten? Sampun wonten napa dereng? Ya Allah. Dan niki ingkang dados PR kita nggih. Mila menika kita sareng-sareng donga barokah Maulid, mudah-mudahan kita saged layar Allahumma amin. Hati kita berubah saking ingkang boten sae menuju ingkang sing wone pelit, mudah-mudahan dadi lo isin Pak. Kita niki gadah nabi sing lomane luar biasa, kok kita ini umatnya dadi umat sing pel rugi napa mboten? Nabine loman kok umatnya elit. Nabi niku akhlake sae kok umatnya akhlake mboten rugi. Coba kita saniki berbicara sekedhik tentang lomane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lomane luar biasa. Bahkan boten wonten tiyang sing lomane ngungkule lomane Kanjeng boten wonten. Setunggal dinten wonten tiyang mampir grene